Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arai Edukasi Channel ya. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang soal dan jawaban seleksi P3K kompetensi manajerial ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 jenis tes sesuai kompetensi yang akan diujikan pada seleksi P3K ya. Di antaranya tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, dan tes kompetensi sosiokultural. Di kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang tes kompetensi teknis ya. Di kesempatan ini kita akan sampaikan tentang tes kompetensi manajerial. Tes seleksi manajerial itu salah satu tes yang akan diujikan pada saat penerimaan P3K nanti ya. Jadi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi P3K, teman-teman harus mempelajari soal-soal latihan seputar kompetensi manajerial. Oleh itu, kesempatan ini kita akan membagikan soal latihan P3K. Berikut ini akan kami sampaikan 10 soal pilihan yang sering muncul pada tes P3K di tahap 1 dan tahap 2 untuk tes kompetensi manajerial. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K dan mencari contoh soal teknis kompetensi manajerial ini, maka postingan ini, konten ini adalah cocok untuk referensi teman-teman ya. Baiklah, langsung saja di soal yang pertama. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan orang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Nah, soal tersebut jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Jadi dalam kaitannya tentang manajerial sebagai leader ataupun anggota, ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang selanjutnya soal nomor 2. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Nah, jadi kita simak ya pertanyaannya itu secara umum. Yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya itu karena apa gitu ya. Jadi dalam kaitan manajerial, sikap seorang leader atau anggota itu yang tepat jawabannya adalah yang C ya. Jadi mereka itu dikatakan dapat dipercaya karena memang saya melakukan apa yang saya katakan. Itu yang tepat adalah yang C ya. Yang selanjutnya soal yang nomor 3. Pertanyaannya adalah simak dengan baik-baik. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, tempat Irma kerja, untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari dari hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebebasan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Nah, itu mengungkap tentang sisi baik seseorang ya dalam bekerja. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, secara tegas menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ini mengungkap karakter seorang yang baik dalam sikap manajerialnya. Yang selanjutnya soal nomor 4 ya. Pertanyaannya disimak dengan baik. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Di situ ada pilihan A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja, datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. Yang E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Nah, jawaban yang ini lebih tepatnya adalah yang C ya. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja.
Jadi pilihlah jawaban yang memang menunjukkan karakter manajerial Anda itu bersifatnya dinamis ya, artinya tidak statis. Kenapa bersifat dinamis? Jadi ketika Anda dihadapkan dengan sesuatu kesulitan dalam mengemban pekerjaan, maka disitulah teman-teman harus mempunyai jiwa yang proaktif, bersemangat dalam menyelesaikannya. Itu yang diharapkan oleh sebuah institusi, lembaga, dan sejenisnya. Oke, yang selanjutnya soal nomor 5 ya. Pilihlah salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Oke, pada soal ini jawabannya yang benar adalah yang C ya. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Jadi pertanyaan ini melihat untuk gambaran diri teman-teman dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Jadi melihat tidak sesuai atau tidak pada umumnya. Artinya teman-teman itu mempunyai kelebihan yang berbeda. Maka dari jawaban-jawaban tersebut coba pilihlah jawaban yang paling mendominasikan diri Anda itu berbeda, lebih positif, lebih unggul daripada teman-teman atau lawan kalian. Oke, yang selanjutnya soal nomor 6. Pertanyaannya adalah dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang titik-titik. A. Selalu ceria dalam bekerja. B. Menyukai target yang menantang. C. Rasional dalam menetapkan target. D. Semangat dalam menjalankan tugas. E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Nah, lagi-lagi di soal ini akan sama dengan yang lainnya ya. Jadi coba perhatikan pertanyaannya. Teman-teman harus bisa memberikan gambaran tentang diri teman-teman tersebut, bahwa teman-teman itu, bahwa Anda artinya lebih mendominasi atau lebih positif daripada teman-teman Anda yang lainnya, begitu ya. Nah, dalam hal ini pilihlah yang paling mendominasi. Ini jawabannya yang benar adalah yang B ya, menyukai target yang menantang. Ini menandakan bahwa saudara itu tidak umum seperti yang lainnya. Artinya teman-teman mempunyai kelebihan yang lebih mendominasi. Soal selanjutnya nomor 7. Pertanyaannya, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan titik-titik. A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorong untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D. Saya menganggap tugas tersebut perlu pertimbangan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena target tersebut di luar kemampuan. E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja. Nah, dalam kaitan pertanyaan nomor 7 ini sebenarnya kuncinya pemahamannya sama dengan soal-soal yang lainnya ya. Jadi di sini karakter teman-teman dilihat kembali tentang mana hal-hal positif dalam menerima job disk-nya ya. Nah, dalam hal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi anggaplah setiap tugas yang diberikan kepada kita itu sebagai dorongan atau motivasi untuk kita bekerja menjadi lebih baik lagi ya. Yang selanjutnya soal nomor 8. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya lakukan adalah titik-titik. A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Nah, dari pertanyaan ini jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Jadi ini sama dengan yang lainnya. Pribadi teman-teman itu diuji kembali dengan pertanyaan ini. Jadi di sini melihat kembali tentang totalitas kesemangatan teman-teman dalam menerima tugas ya. Selanjutnya soal nomor 9. Ketika menghadapi kegagalan, saya titik-titik. A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain.
D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Ini jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Jadi saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Ketika teman-teman dihadapi dengan persoalan kegagalan, maka yang diharapkan oleh sebuah sikap manajer yang baik adalah mudah bangkit kembali dan sesegera mungkin memperbaiki kelemahan-kelemahan yang pernah dilakukan. Jadi rasa optimismenya itu betul-betul dibutuhkan ya dalam kompetensi manajerial. Soal yang nomor 10, jenis tugas yang paling saya sukai adalah titik-titik. A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Nah, dalam jawaban ini yang tepat ini jawabannya yang A ya, tugas yang sulit dan menantang. Jadi seorang manajerial itu harus mempunyai sikap, mental, dan lain sebagainya yang lebih unggul ya. Jadi seorang manajerial itu harus mempunyai sikap, kemudian teori dalam melaksanakan pekerjaan itu harus lebih baik ya. Mental juga harus lebih kuat, dan sikap-sikap tertantangnya harus lebih dominan daripada yang lainnya. Teman-teman, itulah tadi 10 soal tes P3K kompetensi manajerial ya. Jadi setelah kita perhatikan dari masing-masing sub soal itu, kita dapat ambil kesimpulan bahwa soal tes kompetensi manajerial ini untuk mengukur kepribadian teman-teman agar terbuka melihat kemampuan teman-teman itu ternyata lebih unggul daripada peserta tes yang lainnya. Maka saran daripada kami adalah dari setiap jawaban itu pilihlah jawaban yang membuktikan teman-teman itu lebih unggul ya dalam bekerja, dalam memimpin. Kemudian selanjutnya pilihlah jawaban yang memuat arti tentang kekuatan mental serta optimisme yang tinggi. Jadi seorang manajerial itu dituntut untuk memiliki mental, ide, gagasan, kemudian kreativitas dan kebijakan serta hal-hal lainnya harus lebih unggul daripada anak buahnya ya. Sebab itulah dalam kaitan menjawab soal-soalnya harus memilih jawaban-jawaban yang tepat, jawaban-jawaban yang lebih dominan bahwa diri Anda itu menggambarkan lebih dominan atau lebih unggul daripada yang lainnya. Baiklah teman-teman, itulah tadi 10 soal pilihan dalam kompetensi manajerial tes P3K ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa soal kompetensi manajerial itu biasanya 25-30 butir soal. Waktu pengerjaannya sekitar 25 menit, dan bobot nilai pada kompetensi manajerial ini hanya 20% ya. Di antaranya 60% untuk kompetensi teknis dan 20% lainnya untuk sosiokultural dan pertanyaan wawancara ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi tentang pembahasan 10 soal tes P3K ya pada seleksi kompetensi manajerial ya. Jadi silahkan teman-teman mencari sumber referensi lain yang dirasa valid dan tentunya memberikan ulasan-ulasan atau pembahasan yang bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam penyampaian atau ulasan pembahasan materi ini kurang puas ya bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap unggahan-unggahan video edukasi kita. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.